Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Syatia Lestari dari PAI 6B, Fakultas Tarbiyah, Sekolah Tinggi Agama Islam Jalan Sagak, Subang. Baik, di sini saya akan membacakan salah satu pasal yang ada di dalam kitab Ta'lim Muta'alim yang telah saya siapkan di sini, yaitu pasal Biwakti Tahsili, ya, atau pasal yang menjelaskan tentang waktu-waktu belajar ilmu. Untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Qiraatul Kutub yang diampu oleh dosen Bapak Hisni Fajrul Salam MPD. Baik, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wa nafa'ana bihi. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun biwakti tahsili. Dalam pasal ini akan menjelaskan tentang waktu-waktu belajar ilmu. Kila waktu ta'allumi minal mahdi ilal lahdi. Adapun waktu untuk menuntut ilmu itu saat kita dilahirkan sampai kita masuk liang lahat. Jadi tidak ada batasnya ya untuk kita menuntut ilmu meskipun kita udah lanjut usia. Dakhala Hasan bin Ziyadin fi tafaqquhi wa huwa ibnu 80 sanatan. Walam yabit ta'alal firasyi 40 sanatan. Fa'afta ba'da dzalika 40 sanatan. Kemudian di sini dijelaskan bahwa ada seseorang yang bernama Hasan bin Ziyad. Beliau tetap menuntut ilmu meskipun telah berusia 80 tahun. Dan beliau itu tidak pernah nyenyak dalam tidurnya selama 40 tahun. Setelah itu beliau berfatwa selama 40 tahun juga. Fa'afdalul awqati syarafus syababi wa waktu sahari wa bainal isya'aini. Masa muda itu harus digunakan untuk menuntut ilmu sebaik-baiknya. Adapun waktu yang paling baik ataupun waktu yang paling bagus untuk menuntut ilmu itu ialah menjelang waktu subuh dan antara waktu maghrib sampai isya. Kemudian wayam bagi ayashtagriqo jami'a awqatihi fa idza malla an ilmin yashtagilu wa yaqul bi ilmin akhar. An ilmin yashtagilu bi ilmin akhar. Jadi di sini para santri atau seseorang yang menuntut ilmu itu harus memanfaatkan seluruh waktunya untuk belajar. Jika ia merasa jenuh untuk mempelajari satu ilmu, maka ia hendaknya mempelajari ilmu yang lain. Jadi jangan sampai kita jenuh mempelajari satu ilmu lalu berhenti saat itu juga. Tidak seperti itu ya. Jadi saat kita jenuh mempelajari ilmu, maka kita harus berpindah untuk mempelajari ilmu yang lain. Wa kana Ibnu Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma idza malla minal kalami yaqulu hatu diwani syu'ara'i. Di sini Ibnu Abbas beliau berkata, jika beliau sudah merasa jenuh dalam belajar menuntut ilmu, maka beliau berkata, bawakanlah kemari kepadaku suatu buku yang telah diciptakan oleh para penyair. Wa kana Muhammad ibn al-Hasan la yanamul laili wa kana yadau indahu fatiri wa kana idamalla min nau'in yang duru fi nau'in akhar. Kemudian di sini juga diceritakan bahwa ada seseorang yang bernama Muhammad ibn Husain, bahwa setiap malamnya ia tak pernah tidur. Mengapa beliau tak pernah tidur? Itu beliau selalu menyediakan di samping beliau atau di samping tempat tidur beliau itu beberapa buku untuk ia pelajari. Ketika beliau merasa jenuh atau merasa bosan mempelajari satu ilmu, maka beliau akan mempelajari ilmu yang lain yang berada dalam buku yang telah beliau siapkan di sampingnya tersebut. Wa kana yadau indahul ma'a wa yuzila naumahu bil ma'i. Wa kana yaqulun naumu minal harorati fala budda min daf'ihi bil ma'il bari. Kemudian beliau juga
selalu menyediakan air di hadapan beliau saat membaca ilmu atau menuntut ilmu tersebut. Untuk apa air itu? Nah, jika beliau merasa ngantuk, maka air itu diminum untuk mengusir rasa kantuk beliau. Nah, kemudian beliau berkata bahwa kantuk itu timbul dari rasa panas dan harus ditolak dengan air dingin. Jadi itulah cerita beliau saat menuntut ilmu. Ketika beliau sudah merasa ngantuk, maka beliau meminum airnya, dan air itu digunakan untuk mengusir rasa kantuk, karena menurut beliau rasa kantuk itu timbul dari rasa panas dan harus ditolak dengan air yang dingin. Jadi kesimpulannya pada pasal ini menjelaskan bahwa masa muda itu harus benar-benar kita pergunakan seluruh waktu kita untuk belajar, dan adapun waktu untuk belajar yang paling baik yaitu pada saat menjelang waktu subuh dan waktu antara maghrib sampai isya. Dan yang jelas yang harus kita tahu, yang harus kita ingat bahwa belajar itu minal mahdi ilah lanti, yaitu dimulai dari saat kita dilahirkan atau masih kanak-kanak sampai kita masuk ke liang lahat atau sampai kita meninggal. Jadi tidak ada habisnya atau tidak ada batasnya untuk kita mempelajari ilmu meskipun sudah tua kita nanti. Itulah yang saya sampaikan terkait pasul biwakti tahsili atau waktu-waktu dalam belajar ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam saya membaca kitab atau menjelaskan isi dari penjelasan pasal tersebut, saya mohon maaf untuk sebesar-besarnya. Saya masih dalam tahap belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.